Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur karena berkat Tuhan bagi kita sampai hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur kepadanya. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-27 ayat 45 hingga ayatnya yang ke-56. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikut Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenangkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, perikop yang kita baca hari ini berbicara tentang Yesus mati. Ada beberapa orang mempertanyakan, kalau Yesus memang dia adalah Tuhan, kenapa kok Tuhan bisa mati? Mungkin saudara pernah mendengar pertanyaan ini, atau mungkin juga pernah bertanya-tanya, iya ya, kenapa Tuhan kok bisa mati? Nah Bapak Ibu Saudara, kita menyadari ya, Yesus itu adalah Tuhan, tapi Yesus itu juga adalah manusia. Dia 100% manusia, dia 100% Tuhan. Dan inilah Tuhan kita. Tuhan kita bukan manusia yang menjadi Tuhan, ya. Seperti anggapan banyak orang bahwa orang Kristen itu menyembah manusia dan yang menjadikan manusia itu menjadi Tuhannya. Yesus bukanlah demikian. Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, ya. Jadi Yesus adalah Tuhan, ya, dia 100% Tuhan, manusianya juga 100%. Dia bukan manusia yang menjadi Tuhan, tetapi dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Ini satu kebenaran yang kita harus miliki, yang harus kita juga pahami. Nah, menariknya Bapak Ibu Saudara menjawab pertanyaan itu, apakah Yesus sebagai Tuhan kenapa bisa mati dan kenapa dia mati?
Dia mati sudah jelas ya, karena dia mau menebus setiap kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Karena setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan akan memperoleh hidup yang kekal. Ini satu berkat, satu anugerah yang Tuhan berikan di dalam hidup kita secara luar biasa. Nah, kemudian kita bertanya kembali, kenapa dia mati kalau dia memang Tuhan? Ya, sebagai manusia, sebagai manusia dia mati, ya. Tetapi natur Allahnya sebagai Tuhan, sebagai Allah, dia tidak. Dikatakan di sini dia mati bukan karena manusia yang membunuhnya, tetapi dia menyerahkan dirinya, ya. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dia yang berkehendak, dia yang berkeinginan untuk menyerahkan nyawanya ini. Artinya dia sadar, dia tahu dengan cara inilah dia akan menebus kita umat yang berdosa. Bukan hanya dosanya Adam, bukan hanya dosa kita, tetapi juga dosa-dosa orang yang menjadi anak-anaknya. Oleh sebab itu ada kata tetelestai, sudah selesai. Artinya apa? Semua dosa yang dilakukan oleh manusia sudah diselesaikan oleh Tuhan, termasuk dosa saya dan dosa saudara. Dan ini adalah bukti cinta kasih Tuhan. Di sini ada banyak berkat yang bisa kita terima. Yang pertama, dia rela berkorban dan dia menyelesaikan tugasnya sampai akhir dengan setia dan taat. Kedua, karena kasihnya dia berikan nyawanya. Itu adalah tanda kasihnya kepada kita. Kebenaran yang lain kita juga bisa menemukan bahwa orang yang mengasihi dia akan rela berkorban. Dan itulah yang menjadi bagian kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita akan rela berkorban untuk bagaimana kita bisa dan boleh melayani Tuhan. Bagaimana kita bisa dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Ada banyak peristiwa yang terjadi saat itu. Ada gempa bumi, tabir bait suci terbelah, 2 dari atas sampai ke bawah. Ini satu peristiwa bagaimana Allah membukakan semuanya. Tidak ada lagi ada ruang sekat pembatas untuk kita boleh datang kepadanya. Dan menarik sekali, kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang ada pada saat itu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Ada satu fenomena, ada satu peristiwa yang membawa orang lain memuji, memuliakan Tuhan dan mengakui Yesus adalah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada banyak peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Sudahkah hal itu membawa kita mengakui Dia sebagai Tuhan di dalam hidup kita? Mari sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah dari Tuhan, kita boleh datang dengan penuh syukur dan penuh pengharapan kepadanya. Dia sudah membuktikan cinta kasih-Nya. Bagaimana dengan kita? Apakah saudara juga mau membuktikan cinta kasih-mu kepada Tuhan? Maukah kau rela sebagaimana Yesus rela memberikan hidupnya, memberikan nyawanya untuk menebus setiap kita? Dan kita memberikan seluruh hidup kita untuk dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan, meneguhkan iman kita di dalam kita mengiring Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu, untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami yang Engkau boleh nyatakan. Sehingga hari ini kami menjadi orang-orang yang ditebus oleh Engkau. Kami menjadi orang-orang yang merdeka. Kami menjadi orang-orang yang mendapatkan anugerah keselamatan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami. Pakailah kami Tuhan menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya setiap kita boleh diberkati dan nama Tuhanlah yang dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.